aksen lo tuh aksen Indo masih, aksennya masih aksen Indo. You speak a broken English. You speak a broken English for F's sake. So, jadi kalau lo masih ngomongnya bahasa kayak masih Singlish gitu ya, masih. Boleh bertanya? Kalau mau perfect kayak saya ya, ya kan bang? Ini ada yang mau nanya lagi nih, silakan. Ya, Ambrosia. Oke, terima kasih. Udah lama nunggu, kita tetap setia menunggu. Oke, maaf ya bang, menunggu lama. Ya, terima kasih sudah memberikan ruang kepada saya. Mau bertanya, saya kan juga sering nonton Bang Edis TV nih. Mungkin hampir setiap hari lah live gitu. Abang Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, lanjut. Terus bang? Ya, banyak yang masuk Muslim, bukan yang semua Muslim, pokoknya yang masuk ke ke tempatnya gitu kan. Selalu. Pertanyaannya bang? Ya, selalu langsung aja bang. Ya, maksudnya kan ada juga biar dipahami maksudnya. Selalu membuat Muhammad itu membuat pertanyaan kan, Muhammad itu Rob atau bukan? Oke. Nah, terus yang abang mau tanyakan di sini apa? Yang saya tanyakan itu juga karena gini. Oke, mantap. Nah, udah jangan karena gini kan bang, pertanyaannya udah clear, kita biar jelasin. Rob, ada yang jawab juga tidak gitu. Gini bang, kita yang jelasin, jangan bawa masalah orang lain, kan abang nanya, biar kita jawab, boleh ya? Bisa bertanya karena dua jawaban kan. Pertama kita harus tahu apa arti Rob. Rob itu artinya pemilik dan pemelihara. Bang Jibril Rob ya? Iya, kalau menggunakan definisi itu. Rob apa dia? Dia Rob istrinya, dia pemelihara istrinya. Contoh kayak gini deh, Bapak, apakah Presiden Jokowi, Pak Prabowo itu Bapak? Iya. Bapak saya Bapak juga. Tapi sama nggak Pak Presiden Prabowo dengan Bapak saya? Dua-duanya Bapak loh. Nggak sama. Yang satu Bapak Presiden, yang satu Bapak kandung saya. Sama kayak gitu. Rob itu sama seperti kata kurios. Artinya apa? Pemilik dan pemelihara kalau dalam bahasa Arab. Saya kalau kurios itu sama kayak ya pemilik juga lah, kayak pemilik keledai yang diambil Yesus itu dipanggil kurios by the way. Nah, Nabi Muhammad itu Rob apa? Tidak ada satupun umat Islam segoblok-gobloknya dia pernah mengatakan kecuali sesat karena harus ada dalil. Nabi Muhammad itu adalah Rabbul Alamin. Apa arti Rabbul Alamin? Pemilik dan pemelihara alam semesta. Karena satu-satunya Rabbul Alamin hanya Allah. Pemilik. Nah, jadi Nabi Muhammad, iya kan arti dalam bahasa Arabnya kan pemilik dan pemelihara. Berarti Muhammad pemilik. Oke, gini. Coba saya turunin. Nggak mungkin ketinggian loh nih, diksi bahasanya. Jadi bang, Rob itu tuan. Abang paham nggak sama sini? Atau Tuhan? Tuan. Habis itu kita kan kalau kan contoh ya, ini ada kata-kata yang bisa bermakna ganda. Contoh bisa itu kalau abang digigit, berbisa itu artinya racun. Tapi kalau abang suruh saya tendang abang sekarang, saya bisa nendang abang sekarang. Berarti kemampuan artinya. Paham ya? Satu kata yang bermakna ganda, abang paham nggak? Tergantung konteks kalimatnya. Betul nggak? Sekarang kan nggak, abang paham sampai sini dulu nggak? Abang paham sampai sini dulu nggak? Paham dulu bang. Satu kata ini bermakna ganda. Abang paham sampai sini dulu nggak? Ya. Oke. Nah, kalau Rob ini tergantung konteks. Sebentar bang. Bentar bang Ben. Ini belum sampai. Bentar bang Ben. Rob ini bermakna ganda tergantung konteks kalimatnya. Kalau Rob pemilik semesta alam, nggak mungkin Nabi Muhammad. Rob di sini artinya Tuhan, pemilik, tuan pemilik dunia, Rabbul Alamin tadi. Tapi kalau tuan, yaitu ke manusia. Kami nggak pernah menuhankan Nabi Muhammad, abangku.
Ini udah sesimpel-simpelnya loh saya bikin, Bang. Udah ngerti nggak bang? Arah itu. Udah bisa saya ini. Ya silakan. silakan. Bang kalau mau membantah Bang Jibril sama saya pakai data linguistik ya bang. Saya bukan. Misalnya nih, kamu Nggak, salah. Saya kan nggak mau menyangkal gitu. Iya. Ya, jadi hanya bertanya. Udah ada saya. Kita udah jawab. Ya. Dan memang jawaban itu belum mungkin belum bisa saya pahami gitu. Ya bukan salah kita sih. Izin ya. Boleh? Nah, iya benar. Boleh Ya bukan bang. salah kita. Bukan gitu. Izin bang. Ini saya Nggak, maksudnya permudah. nggak. Jangan Itu Apa Bang yang Ferry. dikatakan Bang Jibril saya permudah bang. Bicara nggak di apa? Saya tadi bicara dipotong. Yaudah. Silakan, Dulu Bang. deh. Kan saya motong kena marah gitu kan. Nah, maksud saya gini, saya bertanya dan saya memang mendengar jawaban itu belum paham gitu. Ya nggak apa-apa. Oke. Udah izin ya dikit ya. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri bang itu Kok dipotong lagi? adalah bisa bang saya jelasin. Ditambahin, katanya bang kan nggak paham, Oke. dibantu mau buat Oke, paham. oke, Gimana sih oke, bang? oke. Katanya nggak paham. Yuk. Ya. Jadi Rob itu artinya penguasa, pemilik, itu Rob bang. Bisa juga bisa juga Rob itu banyak artinya. Jadi penguasa bisa pemilik, pelindung itu bisa Rob juga. Ketika Rob di belakangnya ada kata alamin, Robul alamin, artinya pemilik atau penguasa alam semesta, itu merujuknya ke Tuhan pasti bang, satu-satunya. Tapi kalau Rob misalnya Robul baiti, tuan rumah, itu pasti bukan Tuhan. Robul dar, penguasa daerah, berarti bukan Tuhan bang. Bisa merujuk ke bupati, bisa merujuk ke wali kota, bisa merujuk ke gubernur, bisa juga merujuk ke presiden. Bahkan orang tua kami sendiri kita panggil Rob Bayani Sohiro, pelindung bagi kita. Jadi abang harus paham tata bahasa Arab. Jadi Rob itu kalau berdiri sendiri itu artinya pemilik, pelindung, penguasa. Tergantung domir di belakangnya apa bang. Kalau merujuk ke pemilik alam semesta ya berarti Tuhan. Kalau merujuk ke rumah, pemilik rumah berarti tuan rumah. Bisa dipahami bang ya? Udah saya bikin simpel nih yang Ya, dikatakan Bang kita Jibril. akan diam semua. Abang ngomong, abang nggak paham bukan masalah kita. Ada masalah di diri anda, bukan urusan kita. Kita bukan pemuas hawa nafsu dan bukan orang yang berhak untuk memahamkan karena kepahaman datang dari Allah. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya nggak nyangkal kok. Itu penjelasannya udah. Dari tadi saya nggak pernah menyangkal. Hanya bertanya. Lalu yang kedua, tadi apa namanya tema juga Bang Edis mengeluarkan statement At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. Ya, cepat. At-Taubah 29 kenapa? Ya mungkin Ripa lah yang tahu. Bang, cepet lah bang. Kalau kayak gini-gini bang kayak seolah-olah Pak, saya tuh mau didengerin tapi abang ngomongnya pakai langsung aja apa yang mau ditanya. Jadi Dulu kita lagi diskusi loh bang. Uni sebentar ya. Iya, Bang. Saya mau bikin kopi. Ya Saya sumpah. mesti Jangan. saya mesti Bang, mute jangan. sebentar ya. Saya mau bikin Jangan kopi. gitu bang Jip. Bos, Uni. Ya, sampai Saya izin turun ya. Jangan dipotong dong. Nyimak di bawah. Ya, Oke, Masalah. ini, Oh iya bu. ini pertanyaannya tadi ya. Saya. Saya mau Oh, bikin Jibril, kopi. kasihan mama ngomong Jangan di bawah dipotong loh. dong. Saya mau ngomongin. Oke, Ya, Ripa. Jibril tuh. Bisa dengar? Bapak Jibril tuh menggetarkan rahim. Saya mau bikin kopi Rupa. sebentar ya. 5 menit. menggetarkan Aduh, rahim, dipotong Bang, di lagi, bawah, belum kasihan. sampai poinnya. Ripa. Sebentar. Saya mau bikin kopi ya. Abang-abangku di sini. Sebentar ya. Saya mute. Assalamualaikum. Oke, Ripa. Waalaikumsalam. Iya sabar dulu gantian dong. Bang Jibril lagi minta izin mau Ripa. bikin kopi ya. Ampun ini yang Assalamualaikum juga bisa nggak sih? Bentar Halo, lagi Ripa. panggil Ripa. Sabar bang, rambut saya lagi dikeramasin bang. Bentar.
Ya Allah, ini lagi yang baru masuk. Assalamualaikum salam. Tahu nggak sih, mengucapkan salam itu nggak wajib, tapi menjawab salam wajib. Kami harus mengucapkannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya nanti dulu. Kita lagi ngomong ya. Waalaikumsalam. Mesti masa nggak ngerti sih. Ya udah, sekarang Amro, kamu ngomong apa? Tadi bertanya At-Taubah 29 itu apa mengikut Nabi Muhammad, ya kan? Kenapa? Kalau perangilah, kalau dia bayar gitu, kalau dia bayar ya dia. Kamu jangan tahu nggak perangi. surat At-Taubah ini surat tentang apa? Nggak tahu, saya bertanya. Ya, ini saya jelasin. Surat At-Taubah ini kontennya tentang berperang, ya. Jadi di sini dalam ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, yang tidak beragama dengan agama yang benar. Artinya bahkan ketika kami sedang berperang pun ada kriteria orang yang boleh diperangi. Apa itu? Yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Pada masa Rasulullah diperangi, orang yang tidak beriman kepada Allah itu rata-rata adalah orang-orang yang jahat kepada Rasulullah, ya, karena mereka sudah sedang berperang dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Pertanyaannya apa di sini, Amro? Udah. Jangan berharap kami bakalan cium kudus ya kalau lagi perang ya. Enak aja pas lagi penjajahan datang kita cium kudus tanpa pikir dikasih kanan. Ya nggak mungkin, alatas gue juga maju ke medan perang. Iya kan? Pertanyaannya gini. Masa lagi perang kita cium kudus. Pertanyaannya apa? Gua paham pertanyaan dia. Kenapa kok Islam kok Silakan. kasar banget sama selingkuhnya? Nah itu dia. Ya Pasti namanya kayak kalau gitu. ya iyalah orang lagi perang masa kita peluk-pelukan. Bukan ajaran Ya kasih kali dong kita. Islam. Ya kali Kebaca. rambut Pertanyaan gue. kebaca. Orang Rambut gue jadi cerita nggak nyaman tentang tau gak sih? perang kok masa cium-cium cipika-cipiki bang. Namanya cerita tentang perang ya. Iya. Bunuh-bunuhan. Bang Ben, saya lagi perang mau ngambil baju gitu. Gini ya. Ya udah. Nanti aku gitu juga. Dikasih cium Rizal, kudus dulu aku Bang juga. Ben. Nih sebentar ya, kita lagi perang nih, kita mesti ngatur nih gimana kita Oke, udah bisa. Saya paham. menang secara sepelan-pelannya gitu, Oh, Bang Jibril ini. Pertanyaan terakhir ketiga. Oke. Nggak gitu caranya Bang Jib. Tiga, Bentar dulu silakan. Bang Amro, aku lagi ngomong Bang Jibril. Jadi gini nih. Jadi kita lagi perang. maksud saya, Bang Jibril. ya saya dulu, Tunggu Bang. dulu Bang Amro. Bentar nggak. Apa sih Bang Amro nggak asik banget. Bang Jibril, Bang Ben dan Marija sama Pak Loreo, kita kan lagi perang tuh. Ayo kita datangi mereka. Mana tuh mereka ngajak kita main kartu atau mabuk anggur gitu ya. Kan kita lagi perang nih. Tapi mesti Ayo kita kita pikirkan ajak. juga kan, gimana strategi perangnya. gitu. Tenang. Jadi Iya. Tenang Bang Jibril. Nggak Nanti sampai dikasih sampai. cium kudus loh. ya sampai-sampai poin saya nih kalau saya ngomong kayak gini nih, aduh Kalau capek itu lagi banget. perang, ini Nggak gitu. ambil anak Bang saya Jibril. gitu lagi perang Satu gitu. lagi ya. Bang Jibril, Saya kita lagi perang ya. Mengikut dari Bang Jibril datang. bawah aja. Apa sih? Apa sih Bang Amro? Maksud saya gini, saya bertanya satu lagi. Ya. Setelah itu saya. Yang tadi nggak jadi bertanya. Nah udah agak cepet nih ngomongnya. Cepet nih ngomongnya. Ya, saya sudah, tadi kan saya sudah kasih Aduh. statement bahwa saya Kamu udah udah paham pakai nih. minyak kebiri udah jadi tumbuh paham. begini. Bukan, tadi saya sudah kasih statement bahwa saya sudah paham. Oh dia udah makan, barusan udah buka, udah makan takjil, makanya udah agak semangat. Lanjut. Oke, maksud saya. Oke. Saya bertanya satu lagi kan, kedua pertanyaan itu saya sudah dengar jawaban. Silakan Bisa Bang dong Bro. dia. Ketiga, ini pertanyaan saya terakhir. Edis. Oh bukan Edis. Ini juga pertanyaan terakhir nih. Al-Quran dan hadis ya, itu sama-sama apa petunjuk bagi umat Muslim. Di hadis itu tadi kelakuan dan apa tadi perbuatan ya, apa pernyataan ya, Iya, perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad. perkataan dan kelakuan. Nah ini kelakuan Yesus Kristus. Muhammad ini yang Wow. menikahi Muhammad. anak 6 tahun itu bagaimana sih maksudnya? Apa masalah Bang? Dalilnya di mana bang? Nih. Kasih dulu lah bang dalilnya. Sabar Bang Bang Ben, biarkan saya, dari tadi saya sudah menahan diri Bang Ben ya. Menikah dengan Sayyidah Aisyah itu bukan perbuatan tercela yang dilakukan Nabi Muhammad, karena tidak ada satupun orang yang keberatan. Jangan Anda melihat rumah tangga orang bahagia lalu Anda katakan Anda yang keberatan ya. Dan yang disebut dengan penyimpangan dalam
ilmu bahasa adalah apa yang dianggap menyimpang pada masanya. Tunjukkan kepada saya bahwa menikah dengan Sayyidah Aisyah itu adalah penyimpangan sosial menurut orang-orang yang membenci Rasulullah. Kalau tidak, berarti masalahnya ada pada diri Anda. Yang pertama, itu yang Berarti pertama. kalau sekarang Jawaban kedua, menyimpang jangan ya? selesai. Enggak, kalau sekarang menyimpang. Selesai. Ya kalau Anda yang lakuin ya menyimpang lah. Ini kan Nabi Muhammad nggak kayak Anda. Otaknya Anda, sorry nih ya, Nabi Muhammad bayi aja. Seandainya saya nih punya bayi, saya kasih ke beliau, otaknya nggak kotor. Anda nenek-nenek tua aja belum tentu nggak dia papain. Ini buat Dibebek-bebek apa bisa jadi. nikahin? Sorry, ini beda. Loh, selesai dulu Parameternya, kok. parameternya Kita kan berbeda. parameternya. Kita kan Parameternya selesai dulu. berbeda. Duh, belum selesai nih. Siapa sih yang mengatakan menikah dengan anak kecil itu perbuatan yang tercela? Bukankah nenek moyang Tuhan Anda Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun? Datanya mana? Pakai data Yahudi kita. Iya, tapi Ya. itu kan bukan junjungan kami. Terserah lah dia mau nikah 100 Nenek tahun. moyang Junjungan Tuhan kamu Anda. nggak lahir kalau dia nggak Iya, nggak junjungan hamilin kamu, Iya, anak tetap umur 3 tahun. Apa, Ya diam dulu. Kita belum selesai nih. Tapi kan Kelihatan orang- kok. Kita kok bisa meneliti ular dulu. Jangan Kak. panik, Tenang jangan aja, kok. panik, Dalam jangan lah. panik, Jangan ya, panik Dek, ya. ya. Dek, sabar ya Dek ya. Kan junjunganmu tuh orang Yahudi. Orang Yahudi itu boleh menikahi anak umur 3 tahun ya. Kita nggak tahu tuh Tuhanmu pernah ngapain kan. Kita nggak tahu karena dia pernah hilang tuh sejarahnya. Nah kita lihat di mana rahasia nih. Ah ini nih. Ya. Kita lihat di sini nih. Aku pakai bahasa Inggris dong. Kayaknya aku bisa deh ya. At that period, Rebecca was born and he waited until she was fit for marriage. Bukan maksud saya. 3 tahun. Itu Bentar masalah dulu. Kenapa sih ini junjungan. orang? Ih, Izin. apa Jangan sih? panik dong, jangan Dek, panik. coba dia dek, Iya. King Richard mengawini Isabel, King kedua ketika Nggak apa-apa, Isabel nggak apa-apa Bang Datua. Enggak, Boleh. kita nggak butuh itu. Aku ada sesuatu yang lebih nih. Oke. Kalau kita bicara junjungan, justru seorang junjungan itu akan terbukti bahwa dia junjungan ketika jangankan anak 6 tahun, ada bayi di hadapan dia saja, kalau dia boleh menggauli tapi dia tidak gauli, baru itu manusia hebat. Yang nggak masuk akal, yang nggak ada otak, ini Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada nabinya. Lu punya Tuhan, ngambilin bini orang, dikasih ke nabinya. Mau bilang apa? Pertanyaannya ini Tuhan dalam 2 Samuel pasal 12. Kabur. Itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Belum gua ludahin rohani, lu udah turun duluan. Kita tuh bisa membaca ulat budak loh. Sok baik ya. Rata-rata mereka tuh sok baik tahu depan kita. Jadi gini loh Ten, dalam Judaism sendiri. Iya. Jadi dalam Judaism sendiri, ketika seorang anak perempuan dalam usia Na'ara itu berarti di atas 3 tahun, itu sudah boleh dinikahi. Hukum Judaism memperbolehkan itu. Dan itu sudah dilakukan dari dulu. Kudis. Dia minta naik lagi, dia naikkan enggak nih? Naikin lagi. Oke, siap. Enggak, tadi katanya pertanyaan terakhir, habis itu turun. Udah pertanyaan terakhir kan, ketiga kan? Udah. Nah, Enggak, dia sendiri yang bilang pertanyaan terakhir, habis itu saya nyimak di Mereka bisa Saya bawah. tergantung Bang Jibril. enggak, emang mereka bisa konsisten Bang? Ya enggak lah. Nah, gini Dia ya. bilang pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir, habis itu dia nyimak di bawah. Ya udah, saya realisasikan doa dia. Kan saya rob di sini. Ibaratnya cair gitu ya. Tidak pas itu, pas, tidak pas. Sesuai. Iya, bahkan kalau kita buka sumber di Katolisitas itu Maria itu umur 12 tahun saat dinikah Yusuf yang umur 90 tahun. Gimana coba? Betul. Sebenarnya mereka tuh aneh mempertanyakan tentang pernikahan Sayyidah Isa. Di kitab mereka kan nggak ada aturan menikah tuh kapan kan? Bayi yang baru lahir oe juga boleh dihubungin badan, dikawinin kan? Karena segala sesuatu yang nggak ada larangannya tuh boleh tahu. Enggak, Kan karena ada saya larangannya. rob di ruangan ini, jadi saya mengabulkan permohonan dia tadi. Itu